Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, ketemu lagi dengan Kak Isti di channel Go Learn Arabic. Di video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita bab yang kelima dengan tema fil bait atau di rumah. Baik, sebelum belajar seperti biasa marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberikan kemudahan dan kefahaman dalam belajarnya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baik, langsung kita mulai. Nasyad al-awwal, yaitu aktivitas pertama. Undur wastami wa'aid, lihat, dengarkan, kemudian tirukan. Teks kita bentuknya adalah al-hiwar atau percakapan. Judulnya Hadza yaumul utlah. Artinya ini hari libur. Ini percakapan antara al-um dan al-ab. Al-um itu ibu, kemudian al-ab itu ayah. Kita mulai. Al-um, hadza yaumul utlah. Al-ab, hadza yaumul amal. Al-um, ana saat bakhurza. Al-ab, wa ana sa'askil azhar. Artinya, pertama, al-um, hadza yaumul utlah, ini hari libur. Kemudian si ayah menyahut, hadza yaumul amal, ini hari kerja. Al-um bilang, ana saat bakhur ruza, saya akan masak nasi. Kemudian ayahnya bilang, wa ana sa'askil azharo, dan saya akan menyiram bunga. Sekarang kita lanjutkan. Al-um bilang, madza sataf'alu ya Ali? Ali menjawab, sa'aknusu khurfatal julus. Al-um, wa madza sataf'alina ya Fatimah? Fatimah, sa'aknusu khurfatan naum. Artinya, al-um, madza sataf'alu ya Ali? Apa yang akan kamu kerjakan, Ali? Ali pun menjawab, sa'aknusu khurfatal julus. Saya akan menyapu ruang keluarga. Kemudian al-um bertanya kepada Fatimah, wa madza sataf'alina ya Fatimah? Apa yang akan kamu kerjakan, hai Fatimah? Fatimah pun menjawab, sa'aknusu khurfatan naum. Saya akan menyapu kamar tidur. Percakapan berikutnya, al-um, wa madza sataf'alu ya Ahmad? Ahmad menjawab, sa'aghsilul malabis. Al-um kemudian bertanya kepada Latifah, wa madza sataf'alina ya Latifah? Latifah, sa'akwi al-malabis. Artinya, al-um, pertanyaannya, wa madza sataf'alu ya Ahmad? Apa yang akan kamu kerjakan, hai Ahmad? Ahmad menjawab, sa'aghsilu, saya akan mencuci al-malabisa, pakaian. Kemudian al-um bertanya kepada anaknya yang lain, yaitu Latifah, wa madza sataf'alina ya Latifah? Dan apa yang akan kamu kerjakan, hai Latifah? Latifah menjawab, sa'akwi, saya akan menyetrika al-malabisa, pakaian. Al-jaddah, ana sa'aghsilul atbaq. Wal-jad, wa ana sa'aqra'ul Qur'an. Jadi, si nenek bilang, ana sa'aghsilul atbaq, saya akan mencuci piring. Kemudian kakeknya bilang, wa ana, dan saya, sa'aqra'ul Qur'an, saya akan membaca Al-Qur'an. Nah, dari teks yang berjudul Hadza yaumul utlah, kita bisa lihat bahwa ibu tugasnya adalah memasak nasi, ayah menyiram bunga, kemudian Ali menyapu ruang keluarga. Kemudian Fatimah mengambil tugas menyapu kamar tidur, sedangkan Ahmad mencuci pakaian, kemudian Latifah
menyetrika pakaian. Terakhir, nenek mencuci piring dan kakek membaca Al-Quran. Jadi setiap anggota keluarga memiliki atau mengerjakan tugasnya masing-masing saat hari libur tersebut. Toyib, sekarang kita akan masuk ke bagian mufrodat atau kosakata. Di sini kita akan belajar beberapa kosakata baru yang sering muncul atau yang digunakan dalam tema kita kali ini, yaitu fil bait. Kosakata pertama, yatbahu, artinya memasak. Yatbahu, memasak. Kemudian kata kerja berikutnya, yaski, artinya menyiram. Yaski, menyiram. Yaskil azhar, menyiram bunga. Kemudian ada yaqra'u, artinya membaca. Yaqra'u, membaca. Dalam kalimah yaqra'ul Qur'ana, membaca Al-Qur'an. Mufradat yang lain yaitu yaknusu, artinya menyapu. Yaknusu, menyapu. Kemudian atbaqun, piring-piring. Atbaqun, piring-piring. Ini adalah bentuk jamak taksir. Atbaq artinya piring-piring. Kemudian yakwi, artinya menyetrika. Yakwi, menyetrika. Dalam kalimah yakwi al-malabis, menyetrika pakaian. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nasyat ats-tsani atau aktivitas yang kedua. Unzur waqra', lihat dan bacalah. Teksnya berjudul Madza ta'malu fi yaumil utlah. Usratu Ahmadu la tanamu fi yaumil utlah. Aliyun yaknusu khurfatal julusi. Wa Fatimatu taknusu khurfatan naum. Wa Ahmadu yaghsilul malabis. Wa Latifatu takwil malabis. Wal abu yaskil azhar. Wal ummu tatbakhul aruzza. Wal jaddatu taghsilul atbaqa. Wal jaddu yaqra'ul Qur'an. Baik, sekarang kita baca terjemahnya dari teks tadi. Artinya adalah apa yang kamu lakukan di hari libur. Kemudian, keluarga Ahmad tidak tidur pada hari libur. Ali menyapu ruang keluarga. Fatimah menyapu kamar tidur. Ahmad mencuci pakaian. Latifah menyetrika pakaian. Ayah menyiram bunga. Ibu memasak nasi. Nenek mencuci piring. Dan kakek membaca Al-Quran. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nasyat ats-tsalis, yaitu aktivitas ketiga, unzur waqra', lihat dan bacalah. Oke, di sini kita akan belajar cara penggunaan madza ya'malu atau madza ta'malu. Kita akan belajar bagaimana penggunaan yang benar atau penempatan yang benar saat mengucapkan madza ya'malu dan madza ta'malu, yang artinya sama-sama apa yang dilakukan atau. Baik, sekarang perhatikan ada contoh al-misal. Madza ya'malu Umar? Umar yaqra'ul kitab. Jadi kuncinya adalah Umar dan yaqra'u. Yaqra'u artinya membaca. Madza ya'malu Umar? Apa yang dilakukan Umar? Kemudian jawabannya Umar yaqra'ul kitab. Umar sedang membaca kitab. Jika menanyakan aktivitas seseorang yang tidak ada di tempat, misalkan nih nanyain si Umar itu lagi ngapain, itu menggunakan kata ya'malu, pakai ya'malu Umar. Madza ya'malu Umar? Apa yang dilakukan oleh Umar? Baik, sekarang kita lanjutkan ke al-misal yang kedua dengan kata kunci Fatimah dan taghsilu. Al-misal, madza ta'malu Fatimah? Fatimah taghsilu al-malabis. Madza ta'malu Fatimah artinya apa yang dikerjakan Fatimah? Fatimah tu taghsilul malabis. Fatimah sedang mencuci pakaian. Nah, di sini menggunakan ta'malu.
Jadi, kata tak malu digunakan jika kita menanyakan aktivitas orang lain. Aktivitas orang lain jika orang lainnya itu perempuan. Baik, jadi cara mudahnya untuk membedakan penggunaan ya malu dan tak malu yang benar adalah jika ingin menanyakan apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki, itu menggunakan ya malu dimulai dengan huruf ya. Jika apa yang dilakukan oleh seorang perempuan, maka menggunakan tak malu dimulai dengan huruf tak. Contoh penempatan ya malu, madza ya malu Umar, apa yang dilakukan oleh Umar. Kemudian contoh penggunaan tak malu, madza tak malu Fatimah, apa yang dilakukan oleh Fatimah. Jadi mulai sekarang bisa ya membedakan penempatan penggunaan ya malu dan tak malu dengan benar. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali. Sekarang bagaimana caranya menanyakan apa yang kamu lakukan dalam bahasa Arab? Jadi ada dua, yaitu madza tak malu atau madza tak malina. Lah, terus apa bedanya dong antara madza tak malu dan madza tak malina kalau sama-sama artinya apa yang kamu lakukan? Jadi bedanya adalah jika yang diajak bicara itu anta atau kamu laki-laki, maka menggunakan madza tak malu, apa yang kamu lakukan. Nah, jika yang diajak ngomong itu perempuan atau anti, maka menggunakan kalimat madza tak malina, apa yang kamu lakukan, hai kamu perempuan. Untuk lebih mudahnya, kita masuk ke dalam contoh. Al-misal, ini ada percakapan antara Ahmad dan Umar. Nah, Ahmad tanya kepada Umar, madza tak malu? Umar menjawab, aghsilul atbaq. Apa yang kamu kerjakan? Saya sedang mencuci piring. Sekarang contoh yang kedua, yaitu percakapan antara Aisyah dan Khadijah. Aisyah bertanya pada Khadijah, madza tak malina? Khadijah menjawab, aghsilul malabis. Nah, madza tak malina, apa yang kamu kerjakan? Wahai Khadijah, Khadijah menjawab, aghsilul malabis, saya sedang mencuci pakaian. Jadi begitu ya adik-adik, semoga penjelasannya bisa dipahami. Cukup sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Ilal liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.